Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari 1 Tawarikh 4 ayat 10, dikatakan demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan mengenai doa Yabes ini. Namun siapakah Yabes ini? Tentu bagi kita nama ini tidak cukup familiar dibandingkan nama tokoh Alkitab lainnya. Di dalam nama itu terdapat doa, terdapat harapan orang tua kepada anaknya yang diberikan namanya. Namun Yabes ini berbeda. Namanya cukup anomali. Yabes dalam bahasa Ibrani artinya menyebabkan kesedihan, berduka atau rasa sakit. Ibunya memberikan nama ini karena pada saat ibunya melahirkan Yabes, dia berada dalam penderitaan. Saudara terkasih, tentu nama ini menjadi sebuah kutukan bagi diri Yabes. Ini tentu mengkerdilkan mental Yabes selama ia membawa nama itu sepanjang hidupnya. Kita bisa bayangkan setiap kali namanya dipanggil, ia diingatkan akan rasa sakit. Tentu tidak ada yang ingin dikucilkan melalui namanya. Bahkan kita bisa lihat dan bisa dirasakan, kita yang punya nama bagus aja, acap kali orang mau memplesetkan nama kita dan membuat nama kita menjadi lelucon, itu bisa membuat kita tidak senang, bahkan marah. Bagaimana dengan Yabes? Bapak Ibu Saudara, orang terdekatnya sendiri melabeli dia sebagai kutukan. Tentu ini berdampak bagi dirinya. Ada rasa sakit hati kalau kita lihat dari kacamata kita. Namun Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan hari ini, Yabes tidak membiarkan rasa sakit ibunya menjadi batas nasibnya. Ia menyadari bahwa meskipun manusia, bahkan orang tuanya sendiri bisa melabeli dia dengan kekurangan, ia meyakini Tuhan tidak pernah melihat dirinya berdasarkan label tersebut. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana iman Yabes dari isi doanya Bapak Ibu. Dikatakan dalam doanya, ia tidak hanya meminta cukup, ia meminta yang berlimpah. Saudara terkasih, di dalam norma etika bahkan itu sendiri mengajarkan kita meminta dengan ukuran yang cukup. Dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah kami makanan yang secukupnya. Tetapi dalam doa Yabes ini, dia meminta berkat yang berlimpah-limpah. Di sini dari kacamata kita tentu kita melihat bahwa Yabes ini terkesan rakus. Tapi apakah Tuhan keberatan dengan permintaan Yabes? Tidak. Di akhir doanya ia menyatakan bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Artinya Bapak Ibu, dalam iman Yabes ini dia menyatakan dirinya bahwa dirinya cukup dikerdilkan oleh kutukan yang diberikan kepadanya. Ia memohon supaya dari dirinya yang dipandang sebagai orang kecil, sebagai orang yang dilabeli oleh penderitaan, menjadi bukti nyata bahwa berkat yang berlimpah-limpah mampu mengubahnya menjadi kemuliaan Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam hidup orang yang dianggap kutukan. Dia tidak rendah diri dengan keadaannya untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah. Karena ia percaya bahwa Tuhan tidak melihat bagaimana manusia melihatnya. Dan kita bisa melihat dalam kalimat doanya yang selanjutnya, ia meminta untuk memperluas daerah. Artinya Bapak Ibu, dia sedang tidak meminta wilayah atau daerah kekuasaan atau meminta memperluas sebidang tanahnya. Tetapi dia menyatakan bahwa di dalam pribadinya, ia meminta supaya Tuhan memperluas kapasitas dirinya, memperluas cara dia berpikir, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Artinya ia meminta hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani hidupnya. Lalu Bapak Ibu, Yabes menutup doa dengan permohonan agar kesakitan tidak menimpanya. Ini menjadi pemahaman yang sangat mendalam. Ia sadar bahwa ketika berkat datang dan daerahnya diperluas, dirinya semakin bijaksana, tentu tantangan dan serangan akan semakin besar. Ia memohon perlindungan Tuhan agar tidak lagi terjatuh dalam lubang penderitaan yang sama. Ia ingin memutuskan rantai kesakitan itu sekali dan untuk selamanya. Dan kisah Yabes ini ditutup dalam kalimat yang sangat melegakan Bapak Ibu. Dikatakan,
dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Saudara terkasih, melalui firman ini kita diajak untuk melihat kembali sejauh apa label, sejauh apa tantangan-tantangan hidup ini yang mampu mengkerdilkan, yang membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak berguna, membuat kita merasa tidak memiliki apapun yang istimewa dalam diri kita. Hari ini Yabes menjadi tokoh yang mengingatkan kita bahwa dia menerima apa yang diberikan oleh ibunya kepadanya, tetapi dia tidak menyerah dengan keadaannya. Kita juga harus demikian. Mungkin di antara kita dalam dunia pekerjaan, di lingkungan kita atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri, melabeli kita sebagai orang yang tidak berguna, melabeli kita sebagai beban keluarga, melabeli kita sebagai di lingkungan pekerjaan tidak orang yang tidak produktif, orang yang dilabeli menjadi orang yang sering-sering sakit, atau banyak hal-hal yang bisa dilabeli orang kepada kita. Namun hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, jangan mau menyerah dengan keadaan, jangan mau kalah dengan apa orang lain melabeli kita. Kata orang bijak berkata, ketika terjadi hal seperti itu kepada kita, terima saja. Kalau orang yang melabeli kita orangnya akan seperti itu, tanggung jawab kita apa? Kita hanya bisa menjaga diri kita supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang terhadap kita. Kita bisa bertumbuh, berkembang, dan iman kita semakin kuat karena Tuhan memampukan kita. Amin.